Halo pentusias, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita mau ngomongin tentang satu fountain pen, bukan satu, tapi beberapa fountain pen yang umurnya udah 30 tahun. Jadi dia diproduksi sekitar tahun 90-an. Langsung aja kita lihat fountain pennya kayak apa sih. Nah, ini dia, fountain pen FP78R tipenya, mereknya Pilot ya. Ini sebetulnya bukan unboxing atau first impression, tapi lebih ke user review. Kenapa begitu? Karena saya udah ngerekam ini pas baru pertama kali dapet. Lalu saya nggak sengaja nge-delete filenya, jadi rekaman mentah 1 jam itu bubar lah, udah hilang. Tapi dibalik musibah kita coba lihat keuntungannya lah ya. Keuntungannya ya saya jadi sempat memakai ini sebagai user ya, sebagai pengguna. Saya pakai ini sudah hampir 1 minggu lah. Lalu tadi kan saya ngomongin beberapa ya, bukan cuma satu fountain pen. Kita juga akan ngobrolin tentang ini nih. Ini mereknya Pilot, tipenya Birdie, Birdie. Lalu kita juga akan ngomongin ini, SV4B atau Pilot Varsity ini. Lalu juga kita akan ngomongin sekilas tentang ini nih, ballpen. Sebetulnya ini ballpen yang diproduksi tahun 90-an juga. Saya ingat banget dulu zaman saya masih sekitar apa ya, TK bahkan. Ayah saya punya sekretaris namanya Pak Saleh. Zaman dulu sekretaris bisa cowok. Nah, Pak Saleh ini punya ballpen persis banget tipe yang ini. Desain ini mengingatkan saya pada masa-masa tahun 80-an akhir atau 90 awal nih. Nah, karena yang kita bahas ini serada banyak ya, jadi saya akan coba potong menjadi beberapa video supaya nggak kelamaan nungguin saya edit, jadi sepotong-sepotong lah saya uploadnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Tadi ini FP78R tipenya. Saya belinya di ATK World. Ini bisa dicek Tokopedia-nya di situ. Kalau nggak salah, yang saya beli ini udah stok terakhir dari ATK World. Jadi maaf banget kalau ada yang naksir tapi nggak keburu beli. FP78R ini dipasangkan kalau di ATK World dijualnya tuh sepasang sama yang ini. Nah, supaya gampang ngelihatnya di video, yang hijau ini saya pinggirkan ya. Jadi kalau yang merah ini pasti ballpen, yang hijau ini fountain pennya. Jadi ini diproduksi juga di tahun 90-an. Dari bodinya ini nggak ada yang cacat ya, nggak ada retak. Baretan ada sih mikro baret gitu, tapi sangat bisa diterima mengingat umurnya udah 30 tahun. Lalu di bagian chrome-nya juga tidak ada yang kelopas ya, semua masih perfect. Ini kalau dibilang buatan tahun kemarin juga masih oke banget. Ada tulisan Japan, berarti made in Japan. Lalu kita cetek-cetek gini, pernya ini masih kuat, masih bagus, jadi nggak kendor, cenderung bahkan rada keras. Mantep sih kerasnya, bukan keras yang menyakitkan ditekan gitu ya, kerasnya mantep. Lalu kita buka bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya ini ada kelihatan serbuk-serbuk plastik, jadi plastiknya kelihatannya sudah mulai mengering ya. Jadi pas bergesekan kita buka gitu, dia hancur jadi partikel-partikel kecil nih. Nggak tahu nih berapa lama lagi bisa retak atau pecah, saya nggak tahu sih. Tapi sekarang ini sih nggak ada tanda-tanda retak atau pecah, cuman ada tanda pengeringan aja plastiknya. Tapi di jeroannya ini masih bersih. Saya nggak tahu apakah bagian dalamnya ini juga umurnya 30 tahun atau baru diganti nih. Tapi kalaupun baru diganti ya nggak apa-apa juga, berarti compatible sama jeroan yang modern. Tapi kalau ini jeroan dari 30 tahun lalu, ini ajaib banget sih. Karena saya udah coba nulis, dia masih nyata ya. Kita akan coba tulis. Tuh, nyata. Jadi saya belum tanya sih ke pemilik ATK World ini apakah dalamnya itu beneran dari tahun 90 atau enggak. Mungkin akan saya tambahkan di caption di sini ya. Untuk sensasi menulis sih standar ballpen pada umumnya ya, nggak ada yang spesial. Oh oke. Udah kering tuh, kering nyata, nyala lagi. Oke. Nah, ini akan saya tanyakan. Nah, itu versi ballpennya. Kalau ada yang tertarik silahkan. Kayaknya ATK World itu masih ada stok untuk ballpen kalau yang suka estetika yang antik-antik begini, antik semi modern lah. Lalu kita ke fountain pennya. Nah, fountain pennya ini ukurannya standar. Ini kalau tertutup 13 cm. Kalau yang tadi itu ballpennya juga 13,5 kalau sama bagian yang bisa dipencetnya ini ya. Jadi cukup standar ukurannya. Tadi kita udah bahas tampak luarnya. Kali ini kita akan coba lebih detail tampak luarnya. Di bagian belakang ini ada lubang. Ada lubang ini juga untuk ventilasi udara, karena di bagian sini kan ada tabung tinta. Jadi something to do buat tekanan udara lah, menyeimbangkan tekanan udara dulu di luar dan di dalam bodinya. Lalu di sini polos, semua polos. Cuman ada tulisan Pilot di bagian klip. Lalu ada stiker Pilot M. Wah, ini
stikernya dari 30 tahun lalu belum dicabut, jadi sepertinya udah menyatu dengan bodinya. Lalu di sini ada semacam apa ya, bukan ukiran tapi emboss, tulisannya Pilot 55 made in Japan. Pilot 55 itu apakah kode lain dari FP78R? Saya kurang tahu. Oke, Pentusias, ini kayaknya editing paling rumit yang pernah saya buat karena saya harus bolak-balik syuting ulang. Penyebabnya itu saya merasa harus memberikan review yang fair, yang adil untuk fountain pen yang memang umurnya sudah 30 tahun ini. Minimum ya, minimum 30 tahun. Apa yang saya maksud dengan fair atau adil itu? Ini kan umurnya udah 30 tahun, jadi banyak bagian-bagian internalnya dia yang sepertinya mampet, yang memang setelah saya konfirmasi memang fountain pen ini dulunya pernah diisi tinta, lalu sepertinya kering di dalam tintanya. Nggak terlalu parah keringnya, tapi cukup mengganggu untuk menulis karena dia jadinya tersendat-sendat. Saya nggak tahu, mudah-mudahan syuting dan editing saya itu bisa disambung-sambung supaya jadi satu kesatuan videonya ya. Tapi saya akan coba review ulang kali ya apa yang saya sebutkan di rekaman yang sebelumnya. Yang membuat saya jatuh cinta sama fountain pen ini itu nipnya ini, bagian nipnya. Saya belum pernah punya fountain pen yang nipnya unik seperti ini. Biasanya kan standar lah fountain pen itu. Di sini saya melihat ada Pilot 55 tulisannya. Kalau di Tokopedia dijual oleh ATK World itu kodenya FP78R. Lalu saya coba cari tahu apa sih Pilot 55 yang tertulis di bagian badannya ini. Ternyata sepertinya Pilot 55 itu kode untuk mungkin internasional, saya nggak tahu, mungkin ada kode lokal FP78R yang digunakan oleh distributor Indonesia waktu itu. Tapi sepertinya kalau di internasional ini, kalau cari Pilot F78R itu nggak ketemu apa-apa, tapi Pilot 55 ketemunya ini yang nipnya seperti ini dengan desain semua nih persis. Nah, ternyata Pilot 55 ini ada saudaranya, ada Pilot kalau nggak salah 73 ya, ini saya tulis di gambar ini ya, lalu Pilot 100, lalu ada Pilot yang lain mungkin. Nah, itu cukup menarik, mereka tuh punya desain nip yang berbeda-beda. Jadi saya semakin appreciate. Saya ketemu di forum fountain pen yang masih dalam kardus kayak lusin gitu loh. Itu dijual di Malaysia, tulisannya juga Pilot 55C di kardusnya. Kemarin ini pas saya dapat itu kan mampet karena ada tinta mengering. Akhirnya saya bersihkan tuh sama ini. Saya jadi sedikit nge-review tentang ultrasonic cleaner. Ultrasonic cleaner ini saya beli di Tokopedia. Bisa dicek lah tokonya macam-macam. Tapi yang saya beli ini tipe yang ini nih. Kalau nggak salah nih harganya 259.000 ya. Sebetulnya udah lama saya mau beli ultrasonic cleaner ini untuk kebutuhan ya. Saya pakai kacamata, lalu biasa saya lihat di optik-optik itu mereka kalau kita minta bersihin kacamata kita, mereka tuh masukkan ke alat ini nih, ultrasonic cleaner, lalu kacamata kita akan jadi bersih. Lalu saya juga ada beberapa kebutuhan lain untuk membersihkan alat-alat lain. Karena ini mampet, saya pikir udahlah, kayaknya mungkin perlu nih ultrasonic cleaner. Mungkin bisa bekerja kali, bisa untuk mengeluarkan partikel-partikel yang ada di dalam ini. Karena saya udah cuci berkali-kali dengan air hangat, lalu direndam, keluar sih partikelnya di dalam air itu. Tapi seperti tetap masih ada partikel yang membandel, yang masih ngumpet di dalam sini yang nggak bisa dibersihkan lah, karena saya cuma bisa cabut bagian besinya ini, bagian hitam ini nggak bisa. Nah, dia mampetnya di situ. Akhirnya saya coba bersihkan dengan ultrasonic cleaner. Wah, ternyata hasilnya cukup ajaib ya. Saya ngerekamnya tuh rada telat karena saya nggak nyangka hasilnya sebegitunya. Jadi pas dimasukkan ke ultrasonic itu ultrasonic itu cara kerjanya adalah bergetar. Medianya tuh air, jadi kita masukkan air ke dalam penampungan itu, baknya. Masukkan air, nanti di bawah alat itu sepertinya ada apa ya, saya nggak tahu dalamnya, tapi intinya dia mengeluarkan frekuensi ultrasonik. Saya nggak tahu getarannya berapa, bisa di Google sendiri lah, tapi dia intinya menggetarkan si air itu dengan frekuensi tinggi. Jadi partikel-partikel itu kayak goyang-goyang semua gitu loh, kayak digesek-gesek semua lah gitu. Nah, gesekan antara air dengan apapun benda yang kita masukkan ke dalam bak penampungan itu akan seperti kayak diamplas secara super cepat dan super halus lah gitu. Nah, itu akhirnya berhasil tuh mengeluarkan partikel yang tersumbat ini. Gimana saya taunya? Karena ini sebagai pembanding, saya kasih rekaman yang dulunya tuh seperti ini ya. Kalau dipencet itu mampet. Nah, kelihatan tuh bagian tabung tintanya tuh kalau dipencet nggak kempes, lalu nggak mengembang lagi gitu loh. Nah, itu mampet. Cara kerja fountain pen seharusnya nggak seperti itu. Kalau itu terjadi berarti pasti ada yang mampet tuh. Nah, setelah saya bersihkan, ini saya dapatnya begini sekarang. Tuh. Sesudah kita pencet, kempes, lalu dia
langsung mengembang. Jadi nggak vakum ya, nggak begini terus seolah-olah kayak disumpel ininya sampai dia nggak bisa. Ini kalau saya keluarin begini ya, ini kalau begini, wah ini pun bahkan saking udah lancarnya dia mau di vakumin pun nggak bisa. Nah kemarin tuh yang terjadi seperti ini tuh, paham kan ya? Jadi pasti ada yang menyumbat nih kalau kayak gini, harusnya dia begini. Nah sekarang ini karena udah dibersihkan dengan ultrasonic cleaner, jadi ini sehat dia. Apakah ini akan membuat pengalaman menulisnya jadi berbeda? Saya rasa pasti akan membantu, tapi seberapa menyenangkan jadinya saya nggak tahu. Yang pasti memang karakter nipnya yang kemarin-kemarin ini saya udah coba itu keras ya. Tipikal tahun 80-90-an punya baja deh kayaknya. Ini saya ada satu fountain pen, kebetulan mereknya juga sama dari Pilot juga. Nah ini lebih unik sebetulnya. Ini nipnya tuh menyatu dengan bagian grip. Jadi kalau amit-amit sampai jatuh dan rusak, udah goodbye. Nggak bisa cuman ganti nip doang, harus ganti satu fountain pen ini. Nah karakter ini rada sama, keras ke pas ditulis tuh apa ya, rasanya beda sama fountain pen zaman sekarang itu yang kalau ditulis itu seperti lebih ada suspensi dikit, mungkin saya nggak tahu seberapa mikron ya permainan turun naiknya, tapi yang jelas berasa. Oke, saya ini pakai tes menulisnya dengan kertas acak, ini kertas random aja nih, udah beli dari KKV udah lama, pernah saya pakai buat review yang sebelumnya juga, made in China tapi merek Jepang katanya. Ya kita coba. Oke, masih bukan mas, ini pasti sesuatu yang nggak akan bisa apa ya dirubah dengan memakai ultrasonic cleaner ya. Keras, karakternya keras itu yang seperti saya tadi sudah bilang, tapi flow tintanya lebih enak jauh dibanding yang waktu itu. Ini mungkin akan saya kasih insert juga ya, suka stop gitu waktu dulu tuh. Kalau sekarang nih kita udah ngobrol lama-lama gini lalu kita pakai kembali buat nulis, dia masih tintanya keluar terus. FP 78R atau Pilot lebih enak, dan ini enteng ya. Saya udah lama nggak nulis, terus terang aja nih, selama saya nggak nge-review sebetulnya saya nggak pakai fountain pen, bahkan nggak pakai sama sekali, bahkan karena nggak tahu lagi, nggak moodnya lagi, nggak nulis aja gitu rasanya. Nah ini saya kembali memakai fountain pen untuk review ini. Ini kemarin ini juga sempat saya, selain saya bersihin di air hangat, bantu didorong tekanan angin juga supaya partikelnya keluar segala macam. Lalu saya pakai cutter, ujungnya cutter yang sangat runcing itu, saya juga bersihkan lagi itu saluran tintanya itu ya. Tapi masih belum bisa tuh. Ini kayaknya mungkin harusnya ini mendekati sensasi menulis yang memang masih barunya gitu loh. Salah. Oke, enak, lebih sangat bisa diterima. Sebelumnya nih saya rada nggak suka, ada kecenderungan nilainya kalau saya dulu before cleaning ya, saya kasih nilainya ya rada 5 lah, mungkin nilai yang rada kejam ya, tapi memang ya terus terang kurang bisa dinikmatin ya. Sekarang after cleaning naik plus 20 poin, jadi sekarang 75. Yeay. Definisi 55 adalah pen yang saya nggak mau pakai dalam keseharian. Ya mungkin fountain pen yang terpaksa kalau nulis pakai itu dan nulisnya singkat-singkat oke, tapi nulis seharian apalagi berlembar-lembar, no, saya nggak bisa menikmati 55. 75 I'm happy. 75 itu bisa dinikmati. Dan kayaknya saya makin ini makin pengen nulis terus deh. Seperti saya jatuh cinta lagi dengan fountain pen. Mungkin kedengarannya berlebihan ya, tapi iya ya, ternyata nulis dengan fountain pen itu enak. Setelah saya berpuasa, nggak nge-review dan nggak nulis pakai fountain pen. Fountain pen tahun 90-an
Katanya ini juga, saya terus terang, ini pilot-pilot 55 ini susah nyari sejarahnya atau nyari informasinya. Cuman kehitung pakai jari, nggak nyampe 10 website, dan itu pun cuman banyak yang ngejual, tapi kayaknya penjualnya juga bingung ini fountain pen tahun berapa tepatnya. Jadi mereka ada satu yang bilang ini dari tahun 90-an, ada forum-forum lagi yang bilang dari tahun 80-an, tapi tepatnya kapan nggak ada yang tahu. Sebetulnya setelah saya coba menulis dengan ini, tadi kan saya bilang pernah punya ini fountain pen yang keras juga. Terus terang lebih menikmatin ini sih jadinya. Ini lebih enak dipakai nulis dibandingkan yang ini. Yang ini ya mungkin karena modelnya begini ya, nggak normal sebetulnya modelnya. Jadi ada pengorbanan fungsi lah. Jadi mungkin ini lebih mementingkan bentuk dan desain dibandingkan fungsi. Kalau secara fungsi ini lebih enak dipakai. Oke, sekian dulu review yang ini. Mungkin saya kembalikan ke rekaman lama supaya nyambung untuk video yang akan datang nantinya. Sekian dulu untuk video kali ini, FP78R. Di video selanjutnya saya akan review yang ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, saya akan coba jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.